Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Saudaraku, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, mengapa Allah menetapkan begitu banyak aturan dalam hidup ini? Mengapa ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang? Pertanyaan ini bukan tanda keraguan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Banyak manusia memandang aturan agama hanya sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Namun sedikit yang menyadari bahwa di balik setiap aturan itu tersimpan rahasia cinta Allah kepada hambanya. Ia bukan sekadar hukum, tetapi petunjuk jalan agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan hidup yang penuh ujian. Dunia sering mengajarkan bahwa kebebasan adalah melakukan apa saja tanpa batas. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kebebasan sejati justru ada dalam ketaatan. Sebab ketika manusia mengikuti hawa nafsu, ia sebenarnya sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Aturan Allah tidak pernah lahir tanpa tujuan. Ia bukan keputusan tanpa hikmah, bukan ketetapan tanpa alasan. Setiap hukum mengandung kebaikan, meski tidak semua kebaikan itu langsung terlihat oleh mata manusia. Terkadang manusia menilai syariat dari sudut pandang kenyamanan, bukan dari sudut pandang keselamatan. Apa yang terasa berat dianggap sulit, padahal bisa jadi disitulah letak perlindungan Allah yang paling besar. Betapa sering kita baru menyadari hikmah setelah semuanya berlalu. Ketika kesalahan telah terjadi, ketika penyesalan datang, barulah kita memahami bahwa aturan Allah sebenarnya adalah penjaga yang setia. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan aturannya. Tanpa petunjuk darinya, hidup manusia akan dipenuhi kebingungan, meski dunia tampak penuh pencapaian. Maka memahami hikmah di balik aturan Allah adalah perjalanan hati. Ia bukan sekadar ilmu yang dipelajari, tetapi kesadaran yang dirasakan. Kesadaran bahwa setiap ketetapannya selalu mengandung kasih sayang. Narasi ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diresapi. Karena tujuan sebenarnya bukan sekadar mengetahui hikmah, melainkan merasakan kedekatan dengan Allah melalui hikmah itu. Mari kita membuka hati, menenangkan pikiran, dan menyelami makna di balik setiap aturan ilahi. Siapa tahu melalui perenungan ini, Allah melembutkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan menuntun langkah kita menuju cahayanya. Hakikat aturan ilahi. Tidak ada satu pun ketetapan Allah yang lahir dari kesia-siaan. Setiap perintah dan larangan memiliki tujuan yang lebih dalam dari sekadar aturan. Ia bukan sekadar hukum, melainkan petunjuk yang membimbing manusia agar tidak tersesat dalam labirin kehidupan dunia yang penuh ilusi. Banyak manusia memandang syariat sebagai beban, padahal sesungguhnya ia adalah pelindung. Seperti pagar di tepi jurang, aturan Allah bukan membatasi kebebasan, tetapi menjaga agar manusia tidak terjatuh ke dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Allah yang menciptakan manusia tentu paling mengetahui apa yang dibutuhkan ciptaannya. Sebagaimana pembuat alat paling memahami cara kerja alat itu, demikian pula Rabb mengetahui batas aman jiwa, hati, dan akal manusia. Ketika manusia melanggar aturan ilahi, kerusakan bukan pertama terjadi di luar dirinya, melainkan di dalam hatinya. Hati menjadi keras, nurani melemah, dan cahaya petunjuk meredup sedikit demi sedikit tanpa ia sadari. Banyak hikmah tersembunyi yang baru terlihat setelah waktu berlalu.
Larangan yang dulu terasa berat seringkali baru dipahami manfaatnya ketika seseorang melihat akibat buruk dari pelanggaran terhadapnya. Syariat bukan sekadar kumpulan hukum, tetapi jalan keselamatan. Ia menuntun manusia dari gelapnya hawa nafsu menuju terang ketaatan, dari kegelisahan menuju ketenangan, dan dari kehampaan menuju makna hidup sejati. Allah tidak membutuhkan ketaatan manusia, tetapi manusia membutuhkan aturan Allah. Tanpa bimbingan wahyu, manusia hanya akan mengikuti keinginan diri, dan keinginan diri tidak pernah puas. Aturan ilahi juga merupakan bentuk kasih sayang. Ia melindungi manusia dari bahaya yang tidak terlihat, dari dosa yang tampak kecil namun dampaknya besar di akhirat. Ketika seorang mukmin memahami bahwa setiap hukum Allah mengandung hikmah, ia tidak lagi bertanya dengan nada protes, melainkan dengan hati yang ingin belajar. Dari sinilah perjalanan iman dimulai, bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menyadari bahwa di balik setiap aturan ada cinta Rabb kepada hambanya. Larangan yang menyelamatkan. Banyak larangan Allah tampak seperti pembatasan, padahal hakikatnya adalah penyelamatan. Manusia sering melihat larangan hanya dari sudut pandang kesenangan sesaat, bukan dari sudut pandang keselamatan jangka panjang. Padahal seperti rambu di jalan raya, larangan ada bukan untuk menahan perjalanan, melainkan memastikan perjalanan sampai tujuan dengan selamat. Larangan zina misalnya, bukan sekadar aturan moral tetapi penjaga kehormatan, penjaga keturunan, dan penjaga kestabilan masyarakat. Jika aturan ini diabaikan, kerusakan bukan hanya menimpa individu, tetapi merembet ke keluarga, anak-anak, bahkan generasi yang belum lahir. Larangan riba bukan sekadar persoalan transaksi, melainkan perlindungan dari sistem yang menindas. Allah melarang riba karena Ia mengetahui bahwa praktik itu akan menumbuhkan ketimpangan, menumpuk kekayaan pada segelintir orang, dan menumbuhkan penderitaan pada banyak jiwa. Larangan dusta juga bukan tanpa hikmah. Dusta mungkin tampak kecil di awal, tetapi ia membuka pintu kebohongan lain. Sekali seseorang terbiasa berdusta, kepercayaan orang lain hilang, dan ketika kepercayaan hilang, hubungan manusia runtuh satu persatu. Seringkali manusia baru memahami hikmah larangan setelah ia merasakan akibat pelanggarannya. Ketika hati telah terluka, ketika hidup telah kacau, barulah ia menyadari bahwa aturan yang dulu dianggap berat sebenarnya adalah benteng keselamatan. Allah melarang sesuatu bukan karena Ia ingin mengekang kebahagiaan manusia, tetapi karena Ia ingin menjaga kebahagiaan itu tetap suci dan tidak berubah menjadi penyesalan. Banyak kesenangan yang tampak manis di awal, tetapi pahit di akhir. Allah melarang karena Dia melihat akhir yang tidak kita lihat. Larangan juga mendidik jiwa agar memiliki kendali diri. Tanpa larangan, manusia akan mengikuti setiap dorongan nafsu, dan nafsu, jika tidak diarahkan, akan menuntun manusia pada kehancuran perlahan namun pasti. Dalam setiap larangan ada ujian ketaatan. Allah ingin melihat siapa yang taat karena cinta, bukan karena terpaksa. Sebab ketaatan sejati lahir ketika seseorang menahan diri bukan karena diawasi manusia, tetapi karena sadar dirinya selalu diawasi Rabb-Nya. Orang yang memahami hikmah larangan akan memandangnya sebagai penjaga, bukan musuh. Ia akan merasa aman di dalam batasan syariat, sebagaimana seseorang merasa aman berada di dalam benteng yang kokoh. Maka ketika kita mendengar larangan Allah, jangan langsung bertanya, mengapa dilarang? Tetapi tanyakanlah pada hati, keselamatan apa yang sedang Allah jaga untukku melalui larangan ini? Perintah yang menghidupkan jiwa. Jika larangan Allah adalah pagar keselamatan, maka perintahnya adalah jalan kehidupan. Setiap perintah dalam Islam bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sumber kehidupan bagi hati yang kering. Ia seperti hujan yang turun ke tanah gersang, menghidupkan kembali jiwa yang hampir mati karena dosa dan kelalaian.
Salat bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi dialog jiwa dengan penciptanya. Ketika seseorang berdiri menghadap kiblat, ia sebenarnya sedang meninggalkan dunia sejenak untuk memasuki ruang ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain kedekatan dengan Allah. Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan pembersih hati dari penyakit cinta dunia. Dengan memberi, manusia belajar bahwa harta hanyalah titipan, bukan tujuan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan saat menerima, tetapi saat memberi dengan ikhlas. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi latihan pengendalian diri. Ia mengajarkan manusia bahwa ia mampu berkata tidak kepada keinginan dirinya sendiri. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya akan mampu mengendalikan hidupnya. Haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa menuju kesadaran total akan kebesaran Allah. Di sana manusia meninggalkan status, jabatan, dan kebanggaan dunia, lalu berdiri sama di hadapan Rabb-Nya hanya sebagai hamba. Perintah Allah selalu selaras dengan fitrah manusia. Ia tidak bertentangan dengan kebutuhan jiwa, justru memenuhinya. Ketaatan menghadirkan ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat diciptakan oleh hiburan, dan tidak dapat dipalsukan oleh senyuman. Banyak orang mengejar ketenangan dengan cara duniawi, tetapi semakin dikejar, semakin menjauh. Namun ketika seseorang mengejar Allah melalui perintahnya, ketenangan justru datang mengejarnya tanpa diminta. Perintah Allah juga melatih disiplin ruhani. Ia membentuk karakter sabar, ikhlas, tawakal, dan syukur. Tanpa perintah-perintah itu, jiwa manusia akan liar, mudah goyah, dan mudah putus asa ketika diuji. Orang yang menjalankan perintah Allah dengan kesadaran akan hikmahnya tidak merasa terbebani. Ia justru merasa dimuliakan karena dipilih menjadi hamba yang taat. Baginya, ketaatan bukan kewajiban yang berat, tetapi kehormatan yang agung. Maka pahamilah, setiap kali Allah memerintahkan sesuatu, sebenarnya Dia sedang membuka pintu kehidupan bagi hati kita. Tinggal kita memilih masuk melalui pintu itu atau tetap berada di luar dalam kegelisahan. Hikmah yang tersembunyi di balik ujian. Tidak semua hikmah Allah tampak dalam bentuk aturan yang jelas. Sebagian hikmah justru tersembunyi dalam peristiwa yang kita sebut ujian. Sakit, kehilangan, kegagalan, dan kesedihan sering dianggap musibah semata, padahal di baliknya ada rahasia kasih sayang Allah yang hanya dipahami oleh hati yang sabar. Ujian adalah bahasa cinta Allah yang tidak selalu dimengerti manusia. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk, seperti besi yang ditempa api agar menjadi kuat, jiwa manusia ditempa ujian agar menjadi kokoh. Banyak orang merasa Allah jauh ketika diuji, padahal justru saat itulah Allah sedang dekat. Dia sedang mengawasi, mendengar doa, dan menunggu hambanya kembali dengan hati yang lebih lembut dan lebih tunduk. Ujian mengajarkan manusia bahwa dunia bukan tempat bersandar. Ketika sandaran dunia runtuh, barulah seseorang sadar bahwa satu-satunya sandaran sejati hanyalah Allah. Dan kesadaran itu sering lahir bukan dari kenikmatan, tetapi dari kesulitan. Hikmah ujian seringkali tidak langsung terlihat. Ia seperti benih yang ditanam di tanah gelap. Dari luar tampak sunyi, tetapi di dalamnya sedang terjadi proses kehidupan yang luar biasa. Demikian pula ujian, diam-diam ia sedang menumbuhkan iman. Allah tidak pernah menguji tanpa alasan. Setiap air mata yang jatuh tercatat, setiap kesabaran diperhitungkan, dan setiap kesulitan memiliki batas waktu. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di sisinya. Ujian juga menjadi pembeda antara iman yang diucapkan dan iman yang hidup di dalam hati. Ketika keadaan baik, semua orang mudah berkata sabar. Tetapi ketika badai datang, hanya hati yang benar-benar percaya kepada Allah yang mampu bertahan. Orang yang memahami hikmah ujian tidak akan bertanya mengapa aku, melainkan apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini.
Pertanyaan kedua itulah yang membuka pintu kedewasaan iman. Dalam ujian, Allah sering mengambil sesuatu dari kita agar kita kembali kepadanya. Ia mengambil kesehatan agar kita ingat doa, mengambil harta agar kita ingat syukur, dan mengambil kesenangan agar kita ingat akhirat. Maka jangan pernah mengira ujian adalah tanda kebencian Allah. Justru seringkali ujian adalah tanda perhatiannya, sebab Allah menguji hamba yang Dia kehendaki untuk diangkat derajatnya, disucikan dosanya, dan didekatkan kepadanya. Ketika hikmah belum terlihat, ada saat dalam hidup ketika manusia tidak mampu melihat hikmah di balik ketetapan Allah. Doa terasa belum terjawab, usaha terasa belum berhasil, dan harapan terasa menggantung tanpa kepastian. Pada titik itu, iman diuji bukan pada pengetahuan, tetapi pada kepercayaan. Tidak semua hikmah Allah diberikan dalam bentuk jawaban yang cepat. Sebagian justru disimpan agar manusia belajar bersabar, sebab jika semua hikmah langsung terlihat, manusia akan taat karena mengerti, bukan karena percaya. Ketika hikmah belum tampak, setan sering membisikkan keraguan. Ia menanamkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati goyah. Namun seorang mukmin yang kokoh tidak menggantungkan keyakinannya pada pemahaman, melainkan pada keimanan bahwa Allah Maha Mengetahui. Banyak peristiwa hidup yang baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Apa yang dulu dianggap kegagalan ternyata penyelamat. Apa yang dulu dianggap kehilangan ternyata perlindungan. Dan apa yang dulu terasa pahit ternyata jalan menuju kebaikan yang tak pernah disangka. Allah melihat seluruh perjalanan hidup sekaligus, sedangkan manusia hanya melihat satu potongan waktu. Karena itulah manusia sering salah menilai takdirnya sendiri. Ia menilai buruk sesuatu yang sebenarnya baik dan menganggap baik sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Ketika hikmah belum terlihat, tugas manusia bukan memaksa diri memahami, melainkan tetap taat. Ketaatan dalam ketidaktahuan adalah bukti iman yang paling jujur. Ia menunjukkan bahwa seorang hamba percaya kepada Rabb-Nya, bukan hanya kepada logikanya. Hati yang matang adalah hati yang tetap tenang walau belum mengerti. Ia sadar bahwa keterbatasan pemahaman bukan berarti ketiadaan hikmah. Hanya karena kita belum melihat cahaya, bukan berarti cahaya itu tidak ada. Banyak orang kehilangan harapan karena ingin memahami segala sesuatu terlalu cepat. Padahal Allah sering menyembunyikan hikmah agar manusia belajar tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya penuh setelah usaha dilakukan. Saat seseorang tetap bersyukur meski belum memahami alasan takdirnya, disitulah tingkat iman yang tinggi terlihat. Ia tidak menunggu bukti untuk percaya, tetapi percaya lebih dulu, lalu Allah tunjukkan bukti pada waktunya. Maka jika hari ini engkau belum melihat hikmah dari sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, jangan terburu-buru menilai. Bisa jadi engkau sedang berada di tengah cerita, bukan di akhir cerita. Dan hikmah Allah seringkali baru tampak jelas ketika kisah itu telah selesai. Rahasia ketaatan yang ikhlas. Ketaatan sejati bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi menjalankannya dengan hati yang tunduk. Banyak orang melakukan ibadah, namun tidak semua merasakan kedekatan. Perbedaannya terletak pada keikhlasan, rahasia amal yang hanya diketahui oleh Allah dan hati hambanya. Ikhlas adalah ruh dari setiap ketaatan. Tanpa ikhlas, amal hanyalah gerakan kosong yang tidak bernyawa. Seperti tubuh tanpa ruh, ia tampak hidup di luar, namun tidak memiliki kehidupan di dalam. Allah tidak menilai banyaknya amal semata, tetapi kualitas hati di balik amal itu. Dua orang bisa melakukan ibadah yang sama, tetapi nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda karena niat yang tersembunyi di dalam dada. Rahasia ikhlas adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa Rabb-Nya mengetahui setiap niat, setiap bisikan, dan setiap langkahnya, ia tidak lagi membutuhkan pujian manusia untuk merasa cukup.
Orang yang ikhlas tidak bergantung pada penilaian manusia. Ia tidak merasa lebih baik ketika dipuji dan tidak merasa runtuh ketika dicela. Hatinya terikat kepada Allah, bukan kepada pandangan makhluk. Ikhlas juga membuat ketaatan terasa ringan. Amal yang dilakukan karena manusia terasa berat dan melelahkan, tetapi amal yang dilakukan karena Allah terasa menenangkan meski sulit. Sebab hati yang ikhlas menemukan kenikmatan dalam penghambaan. Banyak amal kecil menjadi besar karena ikhlas, dan banyak amal besar menjadi kecil karena ria. Itulah sebabnya para ulama lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan kesempatan beramal. Keikhlasan tidak datang tiba-tiba. Ia dilatih melalui muhasabah, melalui doa, dan melalui perjuangan melawan keinginan hati untuk dipuji. Setiap kali seseorang menolak ria, ia sedang membersihkan cermin hatinya. Ketika hati bersih, ketaatan menjadi sumber kebahagiaan. Ia tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang menekan, melainkan sebagai kebutuhan jiwa yang menenangkan. Seperti orang yang rindu bertemu kekasih, ia merindukan ibadah karena di sanalah ia merasa dekat dengan Rabb-Nya. Maka rahasia ketaatan bukan pada banyaknya amal, tetapi pada dalamnya rasa ikhlas. Dan siapa yang menjaga ikhlasnya, Allah akan menjaga hatinya, menenangkan jiwanya, dan membimbing langkahnya menuju cahaya. Mengapa aturan Allah selalu adil? Keadilan Allah tidak pernah keliru, meskipun manusia sering merasa tidak memahaminya. Apa yang tampak tidak adil di mata manusia seringkali hanyalah keterbatasan pandangan. Manusia menilai berdasarkan potongan kejadian, sedangkan Allah menilai berdasarkan keseluruhan hikmah. Aturan Allah selalu adil karena berasal dari Zat yang Maha mengetahui segalanya. Dia mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Dia mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, maka mustahil hukumnya mengandung ketidakadilan. Ketika manusia membuat aturan, ia bisa keliru karena pengetahuannya terbatas. Namun aturan Allah tidak pernah salah sasaran. Ia selalu sesuai dengan keadaan manusia, bahkan ketika manusia sendiri tidak menyadarinya. Banyak orang merasa aturan Allah berat karena membandingkannya dengan keinginan dirinya. Padahal ukuran keadilan bukanlah kenyamanan hawa nafsu, melainkan kebenaran yang membawa keselamatan. Keadilan Allah juga tampak dari keseimbangan antara perintah dan kemampuan. Allah tidak pernah membebani hamba di luar batas kemampuannya. Jika ada kewajiban, pasti ada kemampuan untuk melaksanakannya, meski terkadang membutuhkan perjuangan. Dalam hukum Allah, tidak ada satu amal pun yang sia-sia. Kebaikan sekecil apapun akan diperhitungkan, dan keburukan sekecil apapun juga akan dicatat. Tidak ada ketidakadilan, karena semua tercatat dengan sempurna. Aturan Allah tidak memihak siapapun berdasarkan status dunia. Kaya atau miskin, kuat atau lemah, semua diukur dengan standar yang sama. Ketakwaan. Di hadapan Allah, kemuliaan bukan ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh hati. Seringkali manusia baru menyadari keadilan Allah setelah melihat akibat dari pelanggaran aturannya. Ketika kerusakan terjadi akibat keserakahan, kebohongan, atau kezaliman, barulah manusia mengerti bahwa aturan ilahi sebenarnya adalah pelindung kehidupan. Orang yang memahami keadilan Allah akan merasa tenang meski dunia terasa tidak adil. Ia tahu bahwa ketidakadilan manusia tidak akan pernah mengalahkan keadilan Rabb-Nya. Jika bukan di dunia, maka keadilan itu pasti ditegakkan di akhirat. Maka percayalah, setiap aturan Allah selalu mengandung keadilan yang sempurna. Tugas manusia bukan menilai hukumnya dengan akal terbatas, tetapi memercayainya dengan iman yang luas. Karena siapa yang percaya pada keadilan Allah, hatinya tidak akan pernah tenggelam dalam keluh kesah. Rahasia kasih sayang di balik syariat. Banyak manusia memandang syariat hanya sebagai kumpulan aturan, padahal hakikatnya, ia adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Setiap hukum yang Allah tetapkan bukan sekadar kewajiban,
tetapi bentuk perhatian ilahi agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan yang fana ini. Kasih sayang Allah tidak selalu tampak dalam bentuk kenikmatan. Terkadang ia hadir dalam bentuk batasan, seperti seorang ayah yang melarang anaknya berjalan di jalan berbahaya. Larangan Allah bukan tanda penolakan, melainkan penjagaan. Syariat menjaga manusia dari kehancuran yang tidak disadari. Banyak dosa terlihat kecil, namun dampaknya besar bagi hati. Dengan aturannya, Allah melindungi jiwa dari noda yang perlahan bisa mematikan cahaya iman. Perintah Allah juga merupakan bentuk kasih sayang. Ia memberi manusia jalan untuk mendekat kepadanya. Tanpa perintah ibadah, manusia akan tenggelam dalam kesibukan dunia hingga lupa tujuan penciptaannya. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia, tetapi manusia membutuhkan ibadah untuk hidup. Hati tanpa ibadah seperti tubuh tanpa oksigen, masih tampak hidup, tetapi sebenarnya sedang menuju kematian perlahan. Syariat juga menunjukkan bahwa Allah memahami kelemahan manusia. Karena itu, Dia memberi keringanan dalam keadaan tertentu. Orang sakit boleh tidak berpuasa, musafir boleh meringkas salat. Semua ini menunjukkan bahwa aturan Allah bukan kaku, tetapi penuh rahmat. Kasih sayang Allah tampak dari cara Dia menerima taubat. Seberat apapun dosa seseorang, pintu taubat tetap terbuka. Tidak ada batasan jumlah kesalahan yang membuat Allah menolak hamba yang ingin kembali. Orang yang memahami syariat sebagai kasih sayang akan menjalankannya dengan cinta, bukan keterpaksaan. Ia tidak lagi melihat aturan sebagai beban, tetapi sebagai hadiah yang menuntunnya menuju keselamatan. Ketika seseorang mulai merasakan lembutnya kasih sayang Allah dalam setiap hukumnya, hidupnya berubah. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku harus taat?" tetapi berkata, "Betapa beruntungnya aku diberi petunjuk untuk taat." Maka semakin dalam seseorang memahami syariat, semakin ia merasakan cinta Allah di dalamnya. Dan siapa yang merasakan cinta itu, ia tidak akan pernah merasa sendirian dalam hidupnya. Ketika manusia menolak hikmah Allah, tidak semua manusia mau menerima bahwa aturan Allah penuh hikmah. Sebagian memilih menolak, bukan karena bukti kebenaran tidak ada, tetapi karena hawa nafsu lebih mereka ikuti. Penolakan itu bukan sekadar sikap intelektual, melainkan penyakit hati yang perlahan menutup cahaya petunjuk. Ketika manusia menolak hikmah Allah, ia sebenarnya sedang menolak kebaikan bagi dirinya sendiri. Ia mengira dirinya bebas, padahal ia sedang melepaskan perlindungan. Seperti seseorang yang keluar dari benteng saat badai datang, ia merasa merdeka, padahal ia sedang mendekati bahaya. Penolakan terhadap aturan ilahi sering dimulai dari meremehkan dosa kecil yang dianggap sepele. Jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu lalu berubah menjadi karakter, dan karakter itulah yang akhirnya menentukan nasib seseorang di akhirat. Hati yang terus menolak kebenaran akan menjadi keras. Awalnya ia masih merasa bersalah saat berbuat dosa, tetapi lama-kelamaan rasa bersalah itu hilang. Ketika hati sudah tidak lagi peka, dosa terasa biasa, bahkan terkadang terasa nikmat. Orang yang menolak hikmah Allah sering merasa dirinya paling tahu. Ia menilai aturan ilahi dengan logika terbatas, lalu memutuskan sendiri mana yang ingin ia ikuti dan mana yang ingin ia abaikan. Padahal akal manusia tidak pernah mampu menjangkau seluruh rahasia takdir. Penolakan terhadap aturan Allah juga membuat hidup kehilangan arah. Tanpa petunjuk wahyu, manusia hanya mengikuti tren, opini, dan keinginan sesaat. Akibatnya hidup terasa penuh, tetapi kosong makna, ramai aktivitas, tetapi sunyi tujuan. Banyak orang yang baru sadar setelah jauh tersesat. Ketika hidupnya hancur oleh pilihan yang salah, barulah ia menoleh kembali kepada Allah. Namun tidak semua diberi kesempatan untuk kembali sebelum ajal tiba. Menolak hikmah Allah bukan hanya merugikan akhirat, tetapi juga merusak dunia.
Ketika manusia mengabaikan aturan ilahi, kezaliman meningkat, kejujuran menurun, dan ketenangan hilang. Dunia menjadi ramai konflik karena manusia menolak petunjuk yang sebenarnya menjaga mereka. Namun rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan manusia. Selama nafas masih ada, pintu kembali selalu terbuka. Siapapun yang menyadari kesalahannya lalu kembali kepada Allah dengan tulus, ia akan menemukan bahwa Rabb-Nya lebih siap menerima daripada ia siap memohon. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menolak hikmah Allah. Sebab yang ditolak bukan sekadar aturan, melainkan jalan keselamatan. Dan siapa yang menolak jalan itu, ia sedang memilih berjalan sendirian di jalan yang gelap. Puncak kesadaran seorang hamba. Puncak perjalanan iman seorang hamba bukanlah ketika ia mengetahui semua hikmah Allah, melainkan ketika ia percaya kepadanya meski belum memahami semuanya. Di titik itu, iman tidak lagi bergantung pada logika semata, tetapi bertumpu pada keyakinan bahwa Allah selalu benar dalam setiap ketetapannya. Kesadaran tertinggi seorang mukmin adalah memahami bahwa dirinya hanyalah hamba dan Allah adalah Rabb. Ketika kesadaran ini tertanam kuat, ia tidak lagi sibuk mempertanyakan takdir, tetapi sibuk memperbaiki diri agar pantas menerima rahmat-Nya. Orang yang sampai pada puncak kesadaran ini memandang setiap aturan Allah sebagai anugerah. Ia melihat perintah sebagai undangan, larangan sebagai perlindungan, dan ujian sebagai pendidikan jiwa. Tidak ada lagi keluhan, yang ada hanyalah penerimaan penuh kepercayaan. Pada tahap ini, hati menjadi tenang dalam segala keadaan. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat ujian, ia bersabar. Ketika mendapat kesulitan, ia bertawakal. Semua keadaan menjadi jalan menuju Allah. Kesadaran ini juga melahirkan kerendahan hati. Ia tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena ia sadar bahwa hidayah adalah pemberian, bukan hasil usaha semata. Jika Allah tidak membimbing, ia pun bisa tersesat. Orang yang memahami hikmah Allah akan berhenti menyalahkan takdir. Ia tahu bahwa setiap kejadian membawa pesan, bahkan luka pun mengandung pelajaran, dan kehilangan pun mengandung rahasia kebaikan yang sering baru dipahami setelah waktu berlalu. Dalam kesadaran ini, dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Ia hanyalah tempat singgah. Hati tidak lagi terikat pada apa yang fana, karena ia telah merasakan manisnya bergantung kepada yang maha kekal. Ketika seseorang telah sampai pada titik ini, hidupnya berubah menjadi ibadah. Setiap langkah, setiap niat, setiap usaha, semuanya ia arahkan untuk mencari ridha Allah. Ia tidak lagi hidup untuk dunia, tetapi hidup di dunia untuk Allah. Puncak kesadaran seorang hamba adalah ketika ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku tidak selalu mengerti rencana-Mu, tetapi aku selalu percaya kepadamu." Kalimat sederhana itu adalah tanda iman yang matang. Maka siapapun yang sampai pada kesadaran ini telah menemukan ketenangan yang dicari banyak manusia. Ia tidak lagi takut pada takdir, karena ia tahu bahwa di balik setiap takdir ada hikmah, dan di balik setiap hikmah ada kasih sayang Allah. Setelah menelusuri perjalanan panjang memahami aturan Allah, kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan hati. Tidak ada satupun ketetapannya yang sia-sia. Semua mengandung hikmah, semua mengandung tujuan, dan semuanya mengarah pada kebaikan hamba-Nya. Apa yang dahulu terasa berat mungkin suatu hari akan kita syukuri. Apa yang dulu kita pertanyakan, mungkin kelak kita pahami. Karena waktu adalah salah satu cara Allah menyingkap rahasia hikmah-Nya. Hidup ini bukan tentang memahami semuanya sekarang, tetapi tentang percaya bahwa Allah memahami semuanya. Ketika keyakinan itu tumbuh, hati menjadi tenang meski jawaban belum datang. Orang yang mengenal hikmah Allah tidak akan mudah mengeluh. Ia tahu bahwa di balik setiap perintah ada kemuliaan, di balik setiap larangan ada penjagaan, dan di balik setiap ujian ada peningkatan derajat. Dunia mungkin terlihat kacau, tetapi aturan Allah selalu sempurna.
Dunia mungkin terasa tidak adil, tetapi keadilan Allah tidak pernah salah. Dunia mungkin berubah, tetapi hikmahnya tidak pernah berubah. Maka jangan pernah lelah taat hanya karena belum melihat hasilnya. Sebab ketaatan bukan investasi dunia, melainkan perjalanan menuju akhirat. Dan di sanalah semua hikmah akan terlihat dengan jelas. Jika hari ini hati kita masih sering bertanya, itu wajar. Namun jangan biarkan pertanyaan menjauhkan kita dari Allah. Jadikan ia jalan untuk semakin mendekat kepadanya. Ingatlah, bukan kita yang menjaga diri dengan ketaatan, tetapi Allah yang menjaga kita melalui ketaatan. Setiap langkah menujunya adalah langkah menuju keselamatan. Semoga setelah perenungan ini, kita tidak lagi memandang aturan Allah sebagai beban, tetapi sebagai pelukan kasih sayangnya, karena siapa yang memahami hikmahnya, ia akan mencintai syariatnya. Dan semoga hati kita menjadi hati yang berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku percaya kepada setiap ketetapan-Mu, meski aku belum memahami semuanya." Sebagai doa penutup, Ya Allah, Zat yang Maha Bijaksana, tanamkan dalam hati kami keyakinan bahwa setiap aturan-Mu adalah kebaikan. Ya Allah, bukakan mata hati kami agar mampu melihat hikmah di balik setiap takdir. Ya Allah, jadikan kami hamba yang taat, bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta kepadamu. Ampuni dosa kami, lembutkan hati kami, dan bimbing langkah kami, agar selalu berada di jalan-Mu. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak saudara kita yang kembali mengingat hikmah Allah dalam hidupnya. Tulis di kolom komentar, "Aku percaya pada hikmah Allah," sebagai penguat niat kita untuk terus taat dan belajar. Semoga setiap dukungan Anda menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari akhir. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.